jeli mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Berdasarkan data perkembangan COVID-19 di tingkat global dan nasional per tanggal 28 Juni, ternyata beberapa negara di dunia juga tengah mengalami kenaikan kembali setelah sempat mempertahankan penurunan kasus yang cukup lama. Tentunya, perkembangan di setiap negara dapat berbeda karena karakteristik dan pola pengendalian COVID-19 di negara tersebut. Jika diurutkan berdasarkan persentase kenaikan kasus positif mingguan tertinggi, yaitu Indonesia menjadi yang paling signifikan kenaikannya, yaitu naik 620% dalam 28 hari. Sedangkan Bangladesh naik 500% dalam 22 hari, Inggris naik 380% dalam 23 hari, Italia naik 241% dalam 25 hari, Jerman naik 209% dalam 22 hari, Singapura naik 116% dalam 18 hari, Malaysia naik 49% dalam 19 hari, dan Amerika Serikat naik 14% dalam 8 hari. Hal ini penting menjadi perhatian karena dengan meningkatnya kembali kasus pada beberapa negara tersebut. Artinya, kita perlu kembali waspada dan ini membuktikan bahwa COVID-19 masih ada. Di Indonesia sendiri, selama 2 hari berturut-turut, kasus harian terus berada di atas angka 2.000 kasus. Meskipun angka ini terbilang tidak besar jika dibandingkan dengan angka pada berbagai puncak kasus yang telah kita lewati, namun tetap perlu segera ditekan agar tidak semakin bertambah. Terlebih kasus positif di Indonesia. Jika berkaca pada grafik kasus per bulan di tahun 2021, di bulan yang sama dengan sekarang, yaitu Mei hingga Juni, terjadi kenaikan sebesar lebih dari 200.000 kasus, yaitu dari 153.000 menjadi 356.000 kasus selama 2 bulan. Angka ini mencapai puncak di bulan Juli 2021 sebesar total penambahan lebih dari 1 juta kasus selama bulan Juli 2021. Perlu diingat bahwa di tahun lalu karena kasus positif ini baru mengalami penurunan setelah 3 bulan. Kenaikan kasus ini terjadi pasca Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga diperkuat dengan periode libur anak sekolah. Di tahun ini, kabar baiknya, angka pada periode bulan yang sama terbilang jauh lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Jika di tahun lalu mencapai 350.000 kasus dalam 1 bulan, di tahun ini di bulan Juni hanya sebesar 31.000 kasus bulanan. Angka di bulan lalu, yaitu bulan Mei, bahkan lebih kecil lagi, yaitu hanya 8.000 kasus bulanan. Di satu sisi, angka yang rendah ini jika dibandingkan dengan tahun lalu, menunjukkan bahwa kita semakin resilient dan terus memperbaiki situasi ke arah yang lebih baik. Namun di sisi lain, kita harus waspada karena adanya kenaikan lebih dari 23.000 kasus dalam 1 bulan. Menandakan bahwa tingkat penularan di tengah masyarakat semakin meluas. Ditambah lagi, di tahun lalu, bulan Juli menjadi puncak kasus tertinggi hingga lebih dari 1 juta kasus dalam 1 bulan.
Ini perlu kita waspadai karena saat ini merupakan periode libur anak sekolah dan cenderung meningkatkan mobilitas masyarakat ke tempat-tempat wisata. Selain itu, aktivitas masyarakat tentunya juga meningkat menjelang Idul Adha. Tidak lelah saya ingatkan bahwa masker masih sangat penting untuk menjadi tameng kita dari virus COVID-19. Adanya kenaikan kasus ini bisa saja terjadi karena mulai lengahnya kita dalam menaati protokol kesehatan karena terlena dengan keadaan yang terkendali. Saya mengajak semua masyarakat untuk terus melakukan protokol kesehatan dan benar-benar berdisiplin menjaga diri, keluarga, serta lingkungan tempat tinggal agar tidak menjadi klaster-klaster baru penularan COVID-19. Ingat, protokol kesehatan adalah kunci keberhasilan penurunan kasus dan pemulihan aktivitas masyarakat saat ini. Keberhasilan yang telah kita raih hingga saat ini penting untuk dipertahankan dan terus diupayakan agar dapat bertahan selama mungkin. Selanjutnya, saya ingin menekankan bahwa vaksin juga sama pentingnya dengan memakai masker, karena vaksin akan melindungi masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan kekebalan komunitas. Sayangnya, cakupan vaksin booster masih belum signifikan peningkatannya, di mana cakupan nasional baru sebesar 24%. Selain itu, 28 dari 34 provinsi cakupan vaksinnya juga masih di bawah 30%. Hanya Bali yang sudah di atas 50%, disusul dengan DKI dan Kepulauan Riau di atas 40%, dan DIY, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur di atas 30%. Sejak dimulai pada bulan Januari 2022, progres vaksinasi booster terbilang lebih lambat dibandingkan dengan dosis 1 dan dosis 2. Pada awal pelaksanaan vaksinasi dosis 1 dan 2, cakupan dapat meningkat 60% dalam kurun waktu 6 bulan, yaitu antara bulan Juni sampai dengan Desember 2021. Namun, pada vaksin booster, pada kurun waktu yang sama, sejak Januari hingga Juni 2022, cakupan baru meningkat sebesar 20%. Peningkatan cakupan vaksin booster membutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Saya meminta tegas kepada pemerintah daerah untuk menjaga daerahnya masing-masing dengan kembali menggalakkan vaksinasi dosis booster. Pastikan masyarakat sudah teredukasi dengan baik tentang pentingnya booster. Mohon juga dapat segera koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan mengenai ketersediaan dan distribusi vaksin sesuai dengan kebutuhan. Saat ini untuk kegiatan masyarakat berskala besar sudah mensyaratkan untuk wajib vaksin booster bagi pesertanya, dan kedepannya akan segera menjadi persyaratan juga untuk dapat memasuki fasilitas publik. Untuk itu, mohon segera melakukan vaksin booster dan ajak seluruh keluarga dan kerabat untuk segera melakukannya. Seperti gambaran kondisi data yang saya sampaikan sebelumnya, kita kembali mengalami tren kenaikan kasus COVID-19 secara global maupun nasional setelah munculnya subvarian baru Omicron yaitu BA4 dan BA5. Berdasarkan data dari GIS8, bahwa dalam 1 bulan terakhir, sebanyak lebih dari 99% varian yang dilaporkan dari Indonesia adalah varian Omicron termasuk kedua varian tersebut. Secara geografis, persebaran varian Omicron ini cukup merata baik di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Selain itu, terjadi tren kenaikan keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Namun, rata-rata dampak varian Omicron ini terpantau tidak menimbulkan angka kematian yang tinggi di berbagai negara. Ilmuwan berpendapat bahwa hal ini karena adanya hybrid immunity yang ditimbulkan baik karena vaksinasi maupun infeksi COVID-19 yang dialami sebelumnya. Berkaca dari hal ini, pemerintah Indonesia berusaha tetap optimal dalam melakukan seluruh upaya pengendalian, baik melalui vaksinasi maupun implementasi protokol kesehatan. Dari berbagai naik turunnya riwayat kasus COVID-19, pemerintah menyadari pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat sebagai perilaku yang diterapkan secara berkelanjutan. Prinsipnya, kita harus tetap siaga, disiplin, dan pantang lalai baik saat kondisi kasus COVID-19 naik maupun melandai. Berbagai keringanan dalam beraktivitas seperti kapasitas yang meningkat maupun pemakaian masker hanya di dalam ruangan
harus dijalankan secara bertanggung jawab, khususnya kepada orang yang sakit agar tidak beraktivitas terlebih dahulu dan wajib bermasker. Hal ini sebagai bentuk antisipasi jika nantinya terdapat kemunculan varian baru atau kenaikan kasus yang tidak terelakkan, sehingga setidaknya tidak terjadi lonjakan angka kasus maupun angka kematian yang signifikan. Di dalam kondisi yang amat dinamis ini, ditambah masuknya kita ke dalam periode libur sekolah, sehingga memungkinkan adanya peningkatan aktivitas masyarakat ke depannya. Untuk itu, penting kita bersama mencoba kembali mengulang ingatan kita bersama mengenai kebijakan-kebijakan pengendalian COVID-19 nasional yang masih berlaku hingga saat ini. Berikut 4 jenis kebijakan yang masih berlaku untuk kembali ditelaah agar dapat dipatuhi dengan baik, di mana untuk perjalanan antar daerah di dalam wilayah Indonesia berlaku wajib vaksin lengkap atau booster jika hendak bepergian tanpa wajib tes COVID-19. Yang kedua adalah wajib tes COVID-19, RT-PCR 3 kali 24 jam atau antigen 1 kali 24 jam jika baru menerima 1 dosis vaksin. Yang ketiga, wajib menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah jika tidak bisa divaksin tanpa perlu tes COVID-19. Sedangkan keempat, untuk anak usia kurang dari 6 tahun yang hendak melakukan perjalanan dikecualikan untuk menunjukkan kartu vaksinasi dan wajib testing dengan catatan dapat melakukan perjalanan jika pendamping perjalanan telah memenuhi syarat perjalanan sesuai dengan ketentuan. Untuk pengaturan aktivitas sosial masyarakat berlaku yang pertama, berlakunya PPKM sesuai level di tiap kabupaten kota. Secara umum, pengaturan kapasitas di tiap aspek aktivitas masyarakat di level 1 sebesar 100% dan level 2 sebesar 75% dalam kondisi penerapan protokol kesehatan yang tetap ketat. Kedua, ketentuan khusus untuk pelaksanaan acara besar di mana peserta melebihi 1.000 orang, yaitu kewajiban telah divaksinasi booster bagi usia 18 tahun ke atas dan vaksinasi dosis lengkap untuk usia 6 sampai dengan 17 tahun. Kemudian yang kedua, pemberlakuan screening dan perizinan spesifik yang menyesuaikan kondisi dan kapasitas masing-masing acara. Untuk kedatangan dari luar negeri berlaku wajib sudah divaksin bagi siapapun yang hendak memasuki Indonesia. Jika belum, maka wajib karantina selama 5 kali 24 jam dan melakukan tes konfirmasi untuk menyelesaikan karantina tersebut. Wajib tes konfirmasi COVID-19 saat ketibaan bagi yang menunjukkan gejala mirip COVID-19 atau disebut suspek, dan wajib menunjukkan surat keterangan tidak menularkan jika baru menyelesaikan masa isolasi di negara asal kedatangan. Untuk kepergian ke luar negeri berlaku pemerintah akan mengatur bahwa orang yang akan berangkat ke luar negeri wajib untuk sudah divaksin lengkap atau booster, kecuali untuk usia kurang dari 6 tahun, dengan tujuan keselamatan dan kesehatan masyarakat dimanapun berada termasuk tidak menularkan kembali orang lain di sekitarnya. Perlu menjadi catatan bahwa kebijakan mobilitas dalam dan luar negeri serta protokol kegiatan acara besar akan berlaku sampai waktu yang tidak ditentukan namun dapat berubah menyesuaikan perubahan kondisi kasus ke depannya. Namun khusus untuk penerapan PPKM terkini akan berlaku sampai dengan tanggal 4 Juli mendatang, seiring dengan dilakukan evaluasi assessment leveling kabupaten kota secara rutin. Mohon untuk menunggu untuk update kebijakan terbaru tersebut. Dan sebagai penutup, saya akan menyampaikan update penanganan wabah lainnya. Sebagai tindak lanjut amanat Presiden Joko Widodo yang diharapkan penyelesaian permasalahan PMK yang kembali merebak di Indonesia sebangun dengan penanganan COVID-19 baik dari sisi protokol kesehatan, testing, obat-obatan, vaksinasi, dan lain sebagainya. Pemerintah menerbitkan keputusan Ketua KPCPEN nomor 2 tahun 2022 pada tanggal 24 Juni kemarin untuk membentuk Satgas Penanganan PMK yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPB untuk saling bahu-membahu bersama dengan Kementerian Pertanian dalam menyelesaikan permasalahan strategis PMK secara cepat dan tepat. Sebagai informasi, sampai dengan saat ini sudah ada 19 provinsi dan 223 kabupaten kota yang terdampak penyakit PMK. 5 provinsi tertinggi yang terdampak PMK adalah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Aceh, dan Jawa Barat.
Terakhir, sama halnya dengan penanganan COVID-19 dalam mengatasi wabah PMK, dimohon partisipasi seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri, media massa, pakar, dan masyarakat Indonesia untuk dapat bekerja sama menghadapi virus penyakit mulut dan kuku. Hal ini karena wabah PMK dapat berdampak meluas tidak hanya kepada kesehatan hewan namun juga sektor perekonomian nasional. Terakhir, menjelang Hari Raya Idul Adha, diharapkan masyarakat dapat disiplin terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyempurnakan ibadah kurban yang khusyuk, aman dari penularan virus PMK. Sekian konferensi pers hari ini, kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan pertama dari Adis, Koran Republika. Dalam waktu dekat, umat muslim akan melakukan ibadah kurban. Di saat yang bersamaan, kemunculan subvarian Omikron BA4 dan BA5 dikhawatirkan akan membuat kasus COVID-19 meningkat. Berkenaan dengan ini, apakah saya bisa meminta tanggapan mengenai anjuran protokol kesehatan di tempat penyembelihan hewan kurban di masa pandemi? Baik, terima kasih Koran Republika. Pada prinsipnya, protokol kesehatan secara umum akan terus diterapkan dari mulai proses persiapan sampai pasca penyembelihan. Di tengah merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, maka masyarakat wajib memilih hewan kurban yang benar-benar sehat, serta meminimalisir kontak dengan hewan. Lakukan penyembelihan di rumah potong hewan, atau serahkan ke badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang terpercaya. Tidak hanya terkait proses penyembelihan, pemerintah melalui Kementerian Agama juga akan tetap mengatur aturan dalam beribadah yang aman, di khususnya saat adanya tren kenaikan kasus nasional dan persebaran varian baru. Secara detail, protokol kesehatan di tempat penyembelihan hewan akan diumumkan setelah rampung. Terima kasih. Baik, Prof. Pertanyaan kedua dari VT Liputan6.com. Pemerintah disebutkan membuka peluang rencana wajib vaksin booster sebagai syarat perjalanan. Sejauh mana kajian yang dilakukan saat ini? Apakah syarat wajib vaksin booster nantinya juga untuk aktivitas lain seperti masuk mal? Baik, terima kasih Liputan6.com. Sejauh ini kewajiban vaksin booster diperuntukkan untuk orang yang hendak menghadiri kegiatan besar dengan jumlah peserta lebih dari 1.000 orang. Kedepannya, pemerintah terbuka dengan dinamika peraturan yang tentunya berkaca dari dinamika kasus. Mohon untuk menunggu keputusan selanjutnya. Terima kasih. Baik, Prof. Pertanyaan terakhir dari masih dengan media yang sama. Jakarta diprediksi dalam waktu dekat akan mencapai puncak Omikron BA4 dan BA5. Bagaimana langkah update kewaspadaan yang dilakukan? Kemudian melihat perkembangan yang ada, bukti tanda-tanda apa saja Indonesia menuju puncak Omikron BA4 dan BA5. Mengingat dalam beberapa hari berturut-turut kasus harian COVID-19 di atas 2.000. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pemerintah akan terus mengkampanyekan kepatuhan protokol kesehatan, baik saat kasus landai maupun cenderung naik. Kebijakan yang telah ada akan terus dioptimalisasi implementasinya dan terus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terbaru. Selain itu, pemerintah selalu mempersiapkan fasilitas kesehatan yang ada termasuk RSDC Wisma Atlet agar selalu siaga. Dan pemerintah berharap jika ada kenaikan kasus, maka tidak terjadi kenaikan yang signifikan dan tren tersebut dapat ditangani dengan baik. Baik, terima kasih. Dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli. Sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu. Kurangi mobilitas dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.